kita. Nah, wah ini terbalik, banyak orang yang hendak dikenal, apa dikenal, ngalih kalau dikenal orang itu, karena bebas kita. Guru Saman mulia, Syekh Muhammad Saman mulia, ini pamannya Abah Guru Sekumpul, pernah mengatakan kepada salah seorang putra Syekh Sarwani Abdan, kalau kita berdiri di dekat sebuah pohon, seringkali kita memang tidak tahu persis berapa tingginya pohon itu, karena kita berdiri di dekatnya, jangan kau mengukur. Tetapi kalau kita tahu tingginya sebuah pohon, itu sangat kita melihat dari kejauhan. Sama aja, ingat benar panderan Abah Guru Sekumpul, kalau terlalu parah itu banyak yang silau, makanya yang banyak datang orang-orang luar jar sidin. Orang jauh-jauh datangan, kenapa? Melihat sidin yang parah ini bisa silau. Ini jangan tersinggung lah. Biasanya guru itu di dalam lingkungannya sendiri dianggap biasa-biasa aja, teman biasa, karena orang silau, karena melihat. Tapi yang jauh-jauh dari Bunati, dari Angsana, dari mana-mana, kenapa sini tahu itu? Oh, mungkin ada di sana. Kalau kita sini santai aja, teman biasa aja kita, hari-hari berdapat kok. Nah, itu biasanya gitu. Makanya seperti itu. Nah, di usia senjanya, kita ringkas, Kiai Sarwani sering menderita sakit. Maka malam Selasa tanggal 13 Safar tahun 1410 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 1989, dalam usia 76 tahun beliau menghembuskan napas terakhirnya. Jadi berkenaan dengan bulan Safar, beliau meninggalkan 27 putra dan putri, anak siding. Nah, 27. Tidak usah ditakuni berapa bini siding, kena. Yang jelas belum menyampaikan anak siding 27 putra dan putri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya dan menolongi kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Setengah jam lagi. Habib jauh buliknya ke Angsana. Tapi di sini biasa jam 10 hanya tuntung. Jadi tambah lagi hujan. Nah, silakan buka halaman 42 fikihnya. Halaman 40 sebelahnya 43. Nah, itu. Segala yang membatalkan wudu, sebelum membatalkan ada syaratnya dulu. Jadi syarat ini adalah pekerjaan yang kita lakukan di dalam pekerjaan. Jadi kalau berudu, sebelum berudu maka ini harus dilengkapi. Apa itu? Islam, pasti sudah. Mumayyiz, apa itu mumayyiz? Artinya telah mengerti membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Kemudian kau makan sorangan. Nah, itu syaratnya berwudu, syaratnya mandi. Jadi anak-anak Bang yang belum mumayyiz, kalau berwudu Bang itu dibiasakan aja, pembiasaan aja. Nah, kemudian syaratnya lagi harus suci daripada haid dan nifas. Jadi orangnya harus mandi dulu. Kalau dia haid, ini perempuan, laki-laki kan ada kalau haid nifas kata. Jadi yang haid nifas harus suci dulu, hanya wudu, ada saudunya. Kemudian harus suci daripada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Nah, semalam kita bicarakan ada kulit iwak kah, ada sisik-sisik iwak itu, nah apakah cat kah, atau apakah di itu, nah atau rambut bersemer ada tembus nama makam itu, kalau termasuk anggota wudu harus dihilangkan dulu. Kemudian tidak ada atasnya anggota sesuatu yang merubah air, jadi airnya harus mutlak. Misalnya berubah airnya menjadi air nyiur, misalnya kerakawa, air nyiur, air juga Bang, tapi air nyiur kerakawa. Kemudian mengetahui segala fardunya, yang 6 semalam yang kita bicarakan. Rukunnya wudu ada 6, jadi harus tahu itu satu persatu. Dan janganlah mengitikadkan salah satu daripada fardu itu sunnah. Misalnya yang fardu dikatakan sunnah, tapi kalau sunnah yang dikatakan fardu kawaja. Jadi bagusnya itu
sambat aja, semua yang aku basuh adalah fardu wudu. Jangan sampai kena yang aku basuh yang fardu-fardunya aja, pas sampai ke tangan ini sunnahnya kalau kena karena kawan. Jadi niatkan aja untuk fardu. Membasuh telinga Pak, biar aja fardu juga. Membasuh batang leher Pak, biar aja. Jadi kalau kita niatkan fardu semuanya saja, tapi kalau fardu dianggap sunnah, nama kamu. Jadi bagusnya itu katakan aja fardu sebertaan sudah. Kemudian air yang suci lagi mensucikan. Masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Ini ada namanya cau-cau teme. Salah cede teme, salah cede teme, penting caranya. Elo pertama tu apa majen neki. Jangan ada budu, aku kada budu jangan apa? Biar budu kami juga, biar aja kami tapi budu dulu, tapi waktunya masuk. Begitu masuk waktu, biar sudah budu sudah. Nah, kalau kawat dilapisi, kalau kawat dilapisi, kawat aja cuma sekali pakai aja, habis itu jangan dipakai sembahyang lagi. Pompes itu nah. Hanya kita coba di mau sampayang. Jangan ditunggui tentunya ya sudah. Apa? Sudah penyakit itu. Nah, kemudian berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadasnya. Nah, itu syaratnya. Nah, kemudian yang membatalkan wudu. Satu, keluar daripada salah satu dua jalan. Jadi ada yang keluar dari dua jalan. Lewat depan atau lewat belakang. Lewat depan namanya kubul, lewat belakang namanya dubur. Atau istilahnya apabila lewat depan kami, lewat belakang tahi. Nah, sama ada yang keluar itu najis atau tiada benda atau angin. Kan ada orang kenapa jar batal wudu padahal bekantut aja karena ketahuan tetap ya keluar pang keluar. Atau ada sesuatu yang keluar lain daripada mani. Tapi kalau mani itu air mani nih, itu bisa melawang kucingnya itu. Ayo dilawaninya kucing itu bisa mengamuk. Nah, kalau mani itu bukan najis. Karena apabila dikatakan najis, berarti kita semuanya najis. Karena kita asalnya dari air mani. Nah, cuma mani ini mewajibkan mandi karena namanya hadas besar. Nah, itu pulang bukan wudu kalau tapi harus mandi. Tapi jangan dikira najis dan yang membatalkan najis. Nah, kemudian apalagi yang membatalkan wudu, hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, taguring sidin. Nah, batal wudunya. Tapi ada nanti ketentuannya, melainkan tidurnya orang yang tetap kedudukannya. Seperti biang ini duduk seperti ini kan apa-apa. Biar taguring mengaruh kan apa-apa. Tapi kalau bersandar, nah makam. Nah, itu yang membatalkan. Kalau bersandar piang goreng. Tapi kalau gini aja, biar aja. Cengantuk-ngantuk ini kalau apa? Kira kalau makan dibanguni aja. Kemudian, nah tersinggung piang dibanguni, kada mungkin kada dibanguni. Kalau mendengarkan pengajian, biarkan aja goreng, jangan dibanguni biar aja. Tapi kalau makan banguni sidin. Nah, pesan sidin, mengatakanlah kalau guru berdoa bangunakan jar. Kalau pengajian apa kada usah jar. Kenapa apa juga? Yang penting sih untung juga sidin hadir. Kenapa apa? Yang penting ujung sini kalau berdoa, kenapa berdoa aja? Kalau berdoa parak sudah makan orang. Kalau belajar masih panjang lagi, apalagi sini menyambat tadi. Ada manakibnya aja, ada tahu cepat 20-nya, ada pikinya, ada pulang satunannya, ada ya tuh melawasi, kena aja cara. Nah, kemudian lagi bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Nah, kulitnya bertemu yang besar, maksud besar itu yang balik keduanya. Kalau masih akan-akan kada apa-apa. Lagi halal dinikahi yang tidak berlapik. Kalau ada lapiknya kada apa-apa. Yang halal nih, artinya kalau mama kada, mintuha kada, anak kada, ini yang halal dinikahi berarti orang lain maksudnya itu. Nah, itu bersentuhan maka batal wudu kita. Atau tersentuh kubul atau dubur anak Adam dengan telapak tangan atau perut jari. Nah, ini nah. Ini perut jari ngarangnya nah. Ini yang menyentuh, yang disentuh itu harus disambat ngarangnya. Itu disentuh itu nah. Menyentuhnya pakai ini, tapi kalau menyentuh pakai ini kenapa apa? Jadi kalau gatal pakai ini aja nah. Jangan pakai punya panibanar panjang gini nah. Pakai ini menggaruk enggak apa-apa. Tapi kalau pakai ini, maka batal wudu kita karena itu lapak. Jadi ada juga sama-sama menjawab aja. Kenapa biar kena batal? Aku pakai ini aja. Biar aku enak. Kenapa pakai ini aja? Enggak tahu. Menyuruh kawan Pak. Kawan yang batal kita menyuruh kawan. Misalnya sopang aku aja kawan juga kena batal. Ada tulisannya sekarang. Terus aku juga belum mana menambahi.
Nah, kubul atau dubur anak Adam dengan telapak tangan atau perut jari. Nah, kemudian yang terakhir hubungannya wudu yang diharamkan kalau orang tidak punya wudu. Artinya haram, berdosa kalau digawi ini, walaupun kebaikan tapi kada wudu, haram juga. Jadi ada kalanya baik tapi wudunya kada ada, haram menggawi. Jadi misalnya ada obat lakun, haram sembahyang, jangan pengen langsung sarik. Masa haram? Kada haram bagi yang kada wudu. Nah, itu jawabannya. Belum tuntung lagi. Haram sembahyang. Kajuk kita datang mana pulang yang mengaji. Haram itu jar bagi yang kada wudu. Oh iya saja. Nah, kemudian lagi apa yang haram kalau kada wudu? Tawaf. Tulak ke Mekah, tawaf di Ka'bah hanya 3 putaran, pekantut. Nah, seperti apa ini? Kata-kata juga jar. Karena kalau ketahuan, tinggalkan itu, wudu dulu. Kewajiban disambung pulang, itakan di mana tadi batalnya. Kalau sudah mulai pulang, jadi kalau pekantut di sana, keluar dari barisan, wudu pulang, anyar pulang, tawaf. Karena tawaf itu sembahyang juga. Apalagi yang haram kalau kita tidak berwudu, menyentuh Al-Quran. Ada Al-Quran kita sentuh, kada boleh menyentuh. Tapi kalau membaca Al-Quran pang beda itu, membaca aja, kada menyentuh boleh. Apalagi hafal sudah Qurannya, kada apa. Yang kada boleh menyentuh atau menanggungnya. Menanggung itu membawanya. Nah, lalu sekarang ada caranya. Bagaimana caranya jar? Kada berwudu tapi Al-Quran ada dibawa, masukkan ke tas. Lalu niatkan, aku membawa tas, kada membawa Al-Quran, walaupun Quran itu ada di dalam tas. Nah, itu yang kawai sudah. Nah, itu yang haram hukumnya digawi bagi orang yang tidak punya wudu. Kalau makan pan boleh aja makan biar kada wudu, cuma sunnahnya usahakan berwudu dulu aja makan. Nah, kemudian terakhir pulang makruh itu kalau digawinya kada apa-apa pan. Cuma kalau kada digawi dapat pahala. Jadi sanya kawa jangan digawi nih, berpahala harus kita. Makruh wudu apa itu? Yang pertama, berlebih-lebihan mempergunakan air walaupun di sungai. Mentang-mentang di sungai sakahandak kada buang, kada boleh harus 3 kali juga. Karena aku di sungai biar 10 kali aja jar supaya dapat pahalanya. Orang kan 3 kali aja menyapu, sini 10 kali Anda banyak pahala. Makruh karena berlebih-lebihan. Nah, jadi agama itu membatasi kita. Kemudian apalagi yang makruh? Mendahulukan kiri atas kanan. Seharusnya kan tangan kanan dulu, hanya tangan kiri, sini dibaliknya. Lawas juga sudah jar, aku mulai pulang, kiri pulang. Nah, kenapa? Penangali ini ya, mencari rezeki, dipalingnya kiri, hanya karena ada hubungannya. Tetap kanan dulu, hanya kiri. Batis gitu juga, batis kanan, batis kiri, kada dirubah pulang jar supaya aman kehidupan kada tempatnya itu. Ini makruh ngaranya. Kau aja pak kiri. Cuma kalau dapat kiri kada dapat pahala, seandainya kanan dapat pahala pian. Nah, inilah untungnya mengaji ilmu. Jangan kekerasan, kada sah saja. Cuma kada dapat apa-apa, rugi ngarangnya. Nah, kemudian termasuk lagi makruh meninggalkan sunnah wudu. Semalam ada sunnahnya, membaca doa 3 kali. Kemudian lagi meminta tolong kepada orang lain di dalam berwudu. Nah, itu makruh. Tolongi bang. Tapi kalau orang seorang manukan kada apa-apa. Kan ada orang bantu bang sedikit nah, angkat. Lain kalau orang garing, ya mau kada mau diwudu aja itu. Ini orang sehat, minta tolong itu makruh hukumnya. Tapi kalau orang yang menolongi kada apa-apa. Kemudian melebihi dari 3 kali membasuh atau menyapu. Nah, tadi kurang dari 3 kali makruh, lebih dari 3 kali makruh. Sunnahnya 3 kali, wajibnya apa? Sekali aja. Tapi ada kalanya haram 3 kali. Kenapa? Kalau gara-gara 3 kali ketinggalan rakaat pertama. Ikama nih kalau makaman nih tahu tetap apa dicenge aja na perlu na mualak tu daripada modus sampai jamu kau tu silakan rugi kau tu. Jadi ada kalanya wudu disempurnakan 3 kali, ada kalanya cukup sekali. Kapan? Sambil melihati situasi dan kondisi. Jangan dikerasi. Aku pernah mengaji jar, mulai harus diberi salam bajunya, harus dibacakan doanya, harus dibacakan ini bacakan. Itu kalau memungkinkan. Iya kamu nih tahu Nah, baca Assalamualaikum ya ma'u zamzam. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'u tuhura
Rabbi a'udzu baca maring berselih itu dia peracap boleh nah. Sini mengajari semalam baca semuanya dah. Kalau makanya usahakan setengah jam sebelum azan udah memang sudah. Kalau sudah kamat hanya itu terkawa, jangan disalahkan tukang bacanya. Tukang bacanya memadahi kalau memungkinkan. Oh iya Jar, aku pakai itu Pak. Makanya terlambat harus Jar. Masuk terus gara-gara tuh Bang Jar kepanjangan di. Nah, ya ada Bang. Pian juga kada hadir malam ini. Malam semalam aja hadir makanya bersambung. Nah, itu sambungan dari fikih kita. Nah, kemudian sifat 20 banyak deh ambil berkahnya. Ambil berkahnya. Megi baca, mereka tuh boleh ngetuh datang mangingi. Nah, itu jadi kuncinya belajar ini asal jangan dulak aja. Jangan dulak aja. Gawi aja, insya Allah dapat anak tuh. Ini dulu aku sudah kalau mau kada mau jadi, kenapa apa gawi aja sambil berdoa tanpa digawi kada kawa berdoa berusaha ya juga gawiannya ya juga ini berdoa. Aku yang minta amalan Jar supaya ini supaya dia tadi amalan kada mau Pak jadi Jar sudah. Nah kemudian semalam kita sudah baca bahwa perbendaharaan ma'rifah. Perbendaharaan itu sesuatu yang ada semuanya di situ. Nah ujar Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sama' Al-Madani, khamsu kalimatin wa biha bi fadlillahi hasallana al-hizbul ilahi. Artinya ada 5 kalimat, ini kita ulangi sedikit, yang mendapatkan karunia dari Allah. Karunia itu ialah jazbul ilahi. Pak berena puange. Kalau ibadah itu usaha kita. Kata karunia itu pemberian Allah, beda. Kalau Allah yang memberi dengan kita yang meminta. Pak berena puang siapa? Ini puang mereka. Aja milau. Nak koya milau puang salah-salah amai. Tapi nak koya mereka puang pasti nama kanja. Kalau engkau yang memberi ya Allah pasti yang terbaik. Tapi kalau ulung yang meminta belum tentu baik. Jadi kita serahkan aja. Ini nama mereka puang. Aja naya kasih. Nah itu. Nah, kemudian jazbul ilahi ini adalah pemberian atau anugerah dari Allah kepada hambanya. Nah, jalan mencapai jazbul ilahi. Sekarang kita cari jalannya. Ada 3 jalan. Pertama jalan fana, itu ada 3. Yang kedua jalan baqa, makan fana dan makan baqa. Ingatkan, makam itu adalah kedudukan, bukan tujuan. Onrotam itu. Namun rewoki bos itu biar yang boleh hujan juga lebih baik tinggal aja sih. Pada pikir mah ya sudah bulikan sudah hujan enggak apa-apa, bertahan aja. Nah kemudian jazbul yang pertama adalah fana. Fana ini ada 3. Yang pertama namanya fanaul af'al. Apa itu fanaul af'al? Ibaratun an fana'i af'alina wa af'alu jamil khalqi fi fi'lillahi ta'ala. Fana artinya segala perbuatan hamba dari binasa dan perbuatan kita atau tidak ada perbuatan kita dan tidak ada perbuatan sekalian makhluk di alam ini melainkan hanya Allah. Jadi yang kita pandang hanya perbuatan Allah. Itu namanya fana fi af'alillah. Puange mapabosi, puange itu mapapajai. Pada makro yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang mampi hujan ya Allah juga. Ya terserah yang aja Allah. Anda diturunkan enggak ada, terserah yang aja. Kalau ulun meminta ya jangan pang untungkan dulu ini nah hanya hujan. Kalau ulun tapi yang lebih tahu. Nah tuh. Ujar Tuhan biar aja hujan supaya kada lawas kada bulik. Nah hanya Tuhan yang saja yang memperbuat. Bihaitsu la tara fil kauni fi'lan illa fi'lullahi sawa'un kana min anfusina aw min ghairina khairan kana dzalika fil asyari kullah min fi'lillahi. Artinya tidaklah engkau lihat di alam ini punya perbuatan melainkan hanya perbuatan Tuhan. Apakah perbuatan dari kita itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan jahat, semuanya adalah perbuatan Tuhan. Nah ini hakikat namanya. Adapun adab kita, apabila itu perbuatan baik katakan dari Allah, apabila perbuatan jahat katakan itu dari diriku sendiri. Ya adat tak, tapi hakikatnya ini manemu atau puang. Ingat firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika kita melontar
maka ketika itulah Allah yang melontarkan, bukan kita. Ketika kita melempar, bukan kita yang melempar, Allah yang melemparkan. Ketika kita berjalan, bukan kita yang berjalan, Allah yang memperjalankan. Ketika kita mendengar, bukan kita yang mendengar, Allah yang memperdengarkan. Sifat tamakkun sunni dilatih diri kita mempanakan af'al di dalam af'alullah. Ini menipuang cadoki puange pacadoka, motoki puange pamotoka, yang membangunkan Allah, yang menirukan Allah, segala-galanya Allah dalam hidup kita bersama dengan Allah. Nah, ini namanya fana'un fi af'al. Itu jalan pertama. Yang kedua ada namanya fana'us sifat. Apa itu fana sifat? Ibaratun an fana'i sifatina wa sifati jami'il khalqi bi sifatillahi ta'ala. Artinya fana sifat ialah ibadah fana sifat kita tidak mempunyai sifat, melainkan makhluk juga tidak mempunyai sifat. Sifat yang ada pada kita, pada makhluk lainnya adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita rasakan, ingatakan itu perasaan dari Allah Subhanahu wa taala. La sam'a illa sam'allah, wa la basara illa basrullah, wa la ilma illa ilmallah, wa la hayatan illa hayatullah, ila ghairi dzalika min jami'is sifat. Jadi siang malam apa yang dibaca? Tidak mendengar melainkan didengarkan Allah, tidak melihat melainkan dilihatkan Allah, tidak tahu melainkan diberitahu oleh Allah, tidak hidup melainkan dihidupkan oleh Allah. Seterusnya sifat-sifat seperti itu. Setiap sifat yang melekat diri kita sandarkan kepada Allah. Ketika menyandarkan namanya fana'us sifat. Ya, fana sifat. Una lemu. Ini caranya una lewe. Ada orang matikan dirimu seperti apa? Ambil lading, jangan mati bujur itu. Mati ikhtiar. Matikan nafsumu di dalam dirimu, maka nampaklah sifat ketuhanan. Yang ketiga, fana'uz zat. Ini jalan. Apa itu fana'uz zat? Fana'uz zatina wa zati ghairina min jami' khalqi fi dzatillahi ta'ala. Artinya fana diri, hancurkan diri kita, bahwa kita tidak ada diri dan tidak ada diri makhluk yang lain daripada diri zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la mawjuda illallah, tidak ada yang ada melainkan hanya Allah. Li'annal wujuda ghairullahi ta'ala min khalqi fi khairil adabi. Karena wujud selain daripada Allah itu menempati tidak ada, lalu menjadi tiada. Kesimpulannya yang ada ini tidak ada. Kenapa? Karena adanya diadakan oleh Allah. Adapun Allah ada dengan sendirinya. Nah, ketika bisa memahami hal ini namanya fana'un bidzat. Biar aja diulang-ulang supaya nama tamat. Wal hasil, kesimpulannya dari tiga ini, fana fi af'al, fana fi sifat, dan fana fi asma. Wal hasil anna wujuda kulli syai'in bin nafsi ila wujudillahi khiyalun wa wahmun wa majazun. Kesimpulan, adanya sesuatu ini jika dinisbahkan kepada adanya Allah. Adanya sesuatu ini ada kalau disandarkan kepada Allah. Hanya wujud yang khiali saja dan sangka yang tidak benar dan tidak ada, hanya pinjaman. Kalaupun ada, sifatnya sementara, kemudian hanya pinjaman dan sifatnya akan berakhir. Kalaupun ada juga, berarti berakhir juga. Li'annal wujuda bainal adami adamu wala mawjuda hakikatun mustaqillun. Sesungguhnya yang ada di antara dua tiada, maka pada hukumnya tidak ada. Bal wujuduhu bi wujudillah, akan tetapi adanya dengan adanya Allah taala. Ingkata nasaba ingkana puange, bener tanya puange deki gagah. Maksudnya siro. Nah, kemudian yang terakhir, jalan namanya majzub atau jazbun bi baqa. Kalau tadi panaknya 3, nah sekarang bakaknya 2. Lain bakak sukung, bakak nasa, namanya mai goreng sukung, lain lagi bakak itu. Bakak yang kekal. Baqaullah, al-baqa'u syuhudu bi anna wujudillahi sari fi kulli dzarratin wujudin. Pandanganmu bahwa adanya Allah misra pada setiap sesuatu yang di dekatnya, dan dinamakan makan baka ini dengan makam tajalli atau zuhur. Jadi ada 2. Ada makan tajalli rumah tapah di dalam hati. Kalau zuhur nampak pada pandangan. Jadi 2.
pakai mata kepala dan pakai mata hati. Ajak nasi rupa mi. Nah sekarang Bib, banyak orang mengandalkan mata kepala. Mata kepala bisa tertipu, otak bisa tertipu, tergantung makanannya. Kalau makanannya halal, pikirannya bagus. Tapi kalau sudah bercampur ini, ya hasilnya gitu. Tapi kalau mata hati, insya Allah tidak ada orang yang punya hati yang kada baik. Cuma kita saja yang sering mendustakan kata hati, yang sering mendustakan kita. Kalau hati pasti baik. Nasabairo atie ada simatan napuangi, ada simatan napuangi dek neng kena beleh ini mipak beleng ya dan natita. Kita yang sering mendustakan kata hati. Ujar hati turun aja, tapi kan hujan, biar aja hujan turun. Nah itu hati. Tapi kita lah tidak usah geng, kena waktu-waktu enak ya sudah. Nah kemudian ada dua. Pertama makan tajalli. Ini sudah jam 10. Cocok ya, kakak-kakaknya gelisah sudah. Kalau kakak-kakaknya gelisah tidak masalah. Yang penting kuitangnya orang tuanya jangan umpat gelisah. Kalau ada orang tua gelisah maka sama dengan kakak-kakak. Oh maaf, kakak-kakak gelisah biasa, mak bicara biasa. Anak-anak kalau iya mak yapo nih, mak itu mak kisah agak aja mak itu ikut mak yapo itu jangan. Kalau anaknya yang cerewet tidak masalah. Ini abahnya cerewet juga, lawang rumahnya hendak bulik sudah sabar piang. Kalau anak hendak bulik tidak masalah. Kalau abahnya hendak bulik pak kalah lawang anak. Jangan tersinggung lah. Nyaman piang berpander, nyaman lagi piang mendengarkan. Oh ya berpander ini. Dan pertanggungjawabannya luar biasa. Bib, dikira nyaman berpander kena kalau bulik ke rumah kada guring kita menangis. Yang kita tangis apa? Panderang ini nah, bujur kagak ada. Pas salah seperti apa pertanggungjawabannya di akhirat kena. Piang makam kada apa? Piang satu aja jawabannya. Sini mau mendahkan jar. Nah sudah selesai. Ulung makam di bar. Dengan ibar rasa apa tuh? Ibar rasa tuh. Dipukulinya ulung sudah ini. Karena ulung sambat-sambat saja kada tahu lagi apa ini. Nah, pertanggungjawabannya itu nah. Kalau piang nyaman aja, nyaman jadi penumpang, jadi sopir. Maka mutajalli. Apa makan tajalli? Nampak Tuhan pada batin, jelas kalimat Allah Allah. Jadi menampakkan asma di sini Allah Allah. Ingatkan semalam latifatul qalbi kue, latifatul ruh kue, latifatul sir kue, latifatul habi kue, latifatul akhfa kue, latifakul jasad kue. Papa mula bilang kalau tu capak aja si kiri apa kuro ipahade ro takut tunduk-tunduk gini tapakur ingerang sih Allah Allah Allah. Jadi selama ada kontak dengan nama Allah Allah, disitulah kebahagiaan seseorang. Aja tak betul. Selama ada kontak nama kita dengan nama Rasulullah, ini dengan kalimat Nur Muhammad. Nur asanna puange Muhammad asanna nabita. Ini harus sunni kajero. Jangan sampai lepas dari jalan Nur Muhammad tadi. Lepas dari Nur, lepas dari Allah. Lepas dari Muhammad, lepas dari Rasulullah. Salah aja nak silakan. Nah, dilatih diri kita. Nah kemudian wa ma raaitu syai'an illa raaitullah bihi. Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah di dalam sesuatu itu. Nah itu cara pengamalannya. Bagaimana tajallinya? Tidak aku melihat sesuatu kecuali Allah ada di dalam sesuatu itu. Jadi yang aku lihat di dalam sesuatu itu Allah, bukan sesuatu itu. Kalau aku melihat sesuatunya berarti aku terhalang. Tapi kalau aku melihat Allahnya, maka aku nampak di sana. Terhalang. Nakkoyo ingkairi ta terhalang. Tapi narekoro mapaing kairi ta letuki. Jadi yang menyampaikan kita lihat yang mengadakan, jangan lihat yang ada. Makro kapan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Guru tak makro tu apa lagi ya? Guru menyampaikan gitu juga, guru menyampaikan juga itu juga. Maksudnya bahwa Allah adalah rahasia, itu sesuatu, Allah qaimun berdiri pada itu sesuatu. Nah yang kedua, maqam zuhur. Apa maqam zuhur? Nampak Allah pada zahir, artinya bahwa setelah melihat sesuatu barulah ingat bahwa Tuhan yang menciptakan. Apa kalimatnya? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Aku tidak melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum melihat sesuatu. Sebelum na uitai kipaste ingkame menipuange mak diol na powiter kipaste narekonna begitu wita kipaste tapai ke pangi koro papaci pangi markonna itu supaya memudahkan paham aja. Jadi sebelum melihat sesuatu Allah dulu barulah kita melihat. Berarti buange pakitaka. Sebelum mendengar sesuatu ingatkan Allah. Berarti buang Allah taala paparing kalingaka.
Sebelum nege saya ngerangi pange, berarti Puang Allah Ta'ala pak jepak kak makro. Merasuknya itu nah, supaya nyaman. Nah kemudian jadi sudah tadi di dalam ini sebelum itu namanya maqam zuhur. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Nah yang ketiga, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sesudah sesuatu itu. Setelah Qur'an kipas imundina niga yero punne kipas niga punna kipas punne bola ai ingkempar punne bola punana bola letu untuk wange. Tapi biar aja dulu, cangangi kipasnya, cangangi TV-nya. Tapi ingatakan setelah TV siapa? Wang Allah Ta'ala aja TV na bawa berita. Kalau yang pertama tadi sebelum melihat TV siapa? Ya Allah dulu. Atau di dalam TV siapa? Ya Allah. Tapi maha suci Allah sebut aja. Jangan dikirakan berarti Allah di dalam TV lah. Kada. Pak kita ikro. Makanya yang dipakai keyakinan, perasaan, zauq. Jangan akal. Kalau akal, ya tabak kalian berarti carana. Nah kipas ni kepuang berarti carana kipas ni teh. Akalmu pakai. Hatimu. Allah memandang kepada hati manusia, bukan bentuk tubuh kita. Maka hatilah yang dimakamkan. Nah kemudian insya Allah nanti ada lagi namanya maqamul baka ini. Baka ini dibagi dua lagi. Ada namanya syuhudul kathra. Nah iya marwah mati jero, marwah iya. Pada saat diwarai rame kena ini. Syuhudul kathra, melihat yang banyak di dalam yang satu. Yang kedua syuhudul wahda, melihat yang satu di dalam yang banyak. Nah tinggal merasuknya. Pasti ke caranya roh. Namu mega rita tetap sedi. Namu sedi tetap mega. Itu apa bedanya akal? Akal ini satu, tapi bisa memikirkan ini, memikirkan. Oh, di mana pikir akal ngero? Sedih nak kalena. Ulung misalnya dulu misalnya. Kalau memikirkan siding dari angsana tadi kehujanan di jalan, pas sampai di Pulau Salak ke sini ampi hujan. Nah, itu kau memikirkan pada ke sana kada, ke situ kada. Tahu? Di sini aja. Kawan memikirkan siding lawang anak siding, ada kawannya siding habis jual siding itu apa cenoa. Memikirkan di Banjar kita kawan ke sini aja duduk. Nah, itu namanya syuhudul wahda fil kathra. Ada nanti gitu. Fil kathra syuhud bi anna Allah ta'ala mawjud fi kulli baladin sadatin wujuduha syuhudan zauqiyan la syuhudan qauliyan. Nah, ini syuhudan nanti zauqiyan. Zauq itu apa? Perasaan, bukan qauliyan. Nak bicara dia tamak kelenge. Tapi nak ati pakai pasti tamak. Makanya usahakan berbicara sesuai dengan hati nurani, maka orang yang menerimanya pasti akan menerima selama hatinya terbuka. Tapi nak dimutai pakai bicara mega belena. Orang mendengar pun kada mendengar. Apa belengin asing. Nah ini dusta mulut ini. Tapi nak watita dia nak beleng. Jadi maksudnya itu pak belengi. Maka usahakanlah keluarkan dari hati supaya mudah diterima oleh si hati juga. Nah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala penyampaian yang mungkin kurang berkenan dan lain semuanya. Nah ini semata-mata karena semangat rasanya, bangga rasanya pian bisa hadir. Apa artinya ulun menyampaikan kalau pian kada hadir seperti ini. Jadi kuncinya ini pian juga kesimpulannya. Nah sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man awabihi salih. Nah kemudian kepada seluruh kita semua yang telah berpartisipasi mulai dari persiapan makanannya, minumannya, termasuk untuk santunan anak-anak kita. Alhamdulillah ini luar biasa tanpa diduga. Belum kada tahu juga dari mana. Ini kalau yang melihat di bawah meja ini nah. Ini amplop. Ulung kada tahu ada isinya kada ada. Yang penting pian nanti dapat amplop dan ulung kada menjamin apakah isinya ada atau tidak. Ini amplop pertama. Kena ada lagi amplop kedua pakai getah. Tasio sie. Engka toye. Dan lek nama anak ini. Dia pigagero buku-buku dia pigaga makala secara akal dari mana didapatkan ini. Dan kita tidak minta ke mana-mana. Engka toye sie. Amplop to pa ye. Amplop mana ni dia ya. Kisang guru lain kisang guru ada tulisannya di sininya. Boleh. Ulung menyampaikan aja. Nah ini alhamdulillah. Nah selanjutnya kita sama-sama bertahlil untuk almarhum dan almarhumah kita hadiahkan. Nah, setelah itu baru kita pelaksanaan santunan anak yatim.